أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mengejar Lailatul Qadar, teman-teman sekalian. Tentu ini sudah masyhur tadi, mirip dengan itikaf tadi ya. Tapi anggap kalau orang tidak itikaf, akhwat kita misalnya ada yang berhalangan, haid, tidak bisa, nifas. Tentu akhwat kita yang berhalangan, akhwat di atas sana, kalau lagi berhalangan, maka yang Anda tinggalkan yang dilarang saja. Salat, puasa, menyentuh mushaf dengan tangan secara langsung, kan gitu. Tapi sedekah, mengulangi hafalan Quran, apalagi sekarang Syekh Jibrin telah mengeluarkan fatwa yang masyhur ya, dan kalau tidak salah juga Syekh Utsaimin menyebutkan masalah itu tentang bolehnya program Al-Quran di HP tidak dihitung Al-Quran, tapi dia dihitung HP. Maka bisa orang haid membaca ini kemudahan dari Allah SWT. Yang tadinya kalau mushaf mereka tidak bisa. Tapi yang lain silakan, uduk sebelum tidur, ya terus lakukan, buka puasakan orang, semua dikerjakan. Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil Ramadan, dan kita sudah tahu dalam surah Al-Qadr. Qadar artinya kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya ini? Maknanya kata ulama tafsir, 1000 bulan artinya amal-amal itu akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Misal, antum pas mengucapkan subhanallah pas Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan. Dan kalau dihitung dalam tahun sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Kita sedekah, misalnya di sini antum 10 real, 20 real, 100 real, 1000 real, sama dengan disodokahkan itu 1000 bulan atau 83 tahun. Apa saja, buka puasain orang, apa saja semua pahalanya sama dengan itu. Tambah lagi Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun Jibril bersama malaikat-malaikat yang lain untuk membawa seluruh perkara yang Allah perintahkan. Kata ulama tafsir, yang dimaksud adalah seluruh perkara setahun, keselamatannya, berkahnya, rezekinya, gitu kan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu malaikat semua akan nunggu sampai terbitnya matahari, artinya sampai subuh. Jadi kita punya kesempatan sepanjang malam untuk memohon itu. Yang sangat dianjurkan dua pada saat Lailatul Qadar. Yang pertama sholat malam tahajudnya. Sholat tahajudnya di malam hari. Makanya biasanya masjid-masjid itu ada tarawih, ada juga tahajud dilakukan, gitu kan. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, sholat malam ini pendapat yang paling kuat adalah tidak ada jumlah rakaat tertentunya. Itu pendapat yang paling rajih sebenarnya. Karena hadis Nabi SAW, qiyamul lail mathna, sholat malam 2 rakaat ini menandakan tidak ada batasnya. Dalam Syiar Alam Nubala disebutkan, Imam Ahmad rahimahullah sholat malam 300 rakaat. Dan di akhir hidup beliau, pada saat beliau sudah lemah sekali, beliau mengurangi jadi 150 rakaat. Gitu kan. Masalah kasus Aisyah radhiyallahu berkata, bahwasanya dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW tidak pernah di Ramadan atau di luar Ramadan menambah lebih dari 11 rakaat. Kata ulama hadis ditafsir, dimaknakan ini hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha salah satu dari istri baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, radhiyallahu anha. Tapi Nabi punya istri banyak, 11 orang, gitu kan. Aisyah mendapatkan giliran malam. Aisyah mendapatkan memang 2 malam radhiyallahu anha karena Ummu Salamah memberikan malamnya. Tapi Nabi SAW berarti ketemu dengan Aisyah per 10 malam sekali. Dan Aisyah menceritakan tentang sholat malamnya Nabi kalau lagi bersama dia. Karena di istri lain dia tidak tahu. Makanya Aisyah ceritakan ini. Dibuktikan ada riwayat Bukhari yang lain berbunyi, Aisyah berkata, Rasulullah SAW pernah sholat malam 13 rakaat. Kok bisa? Riwayat pertama 11, riwayat kedua 13. Karena kata para ulama hadis, riwayat yang kedua membuktikan ada beberapa malam yang dirilai oleh Aisyah melihat Nabi SAW 13. Pernah disampaikan 11 orang sudah hafal. Disampaikan 13 orang juga hafal. Maka ini semua tidak ada larangan. Dan perilaku Umar bin Khattab mengerjakan 23 rakaat adalah mengambil dari perilaku yang mengambil daripada penyampaian dari Hafsah anaknya sendiri yang merupakan istri Nabi SAW juga. Makanya Umar bin Khattab mengerjakan sampai 23 rakaat dan beliau berpegang pada hadis Nabi SAW, qiyamul lail mathna. Artinya teman-teman ini terbuka. Boleh 11, boleh 13, boleh 23 dan seterusnya. Walaupun ulama hadis mengatakan kalau orang mau baik, mau lebih sempurna, usahakan jangan lebih dari perbuatan Umar radhiyallahu anhu 23 rakaat. Hanya saja sekarang di Mekah dan di Madinah sudah dikerjakan di 10 terakhir Ramadan itu 33 rakaat. 20 rakaat tarawih,
nanti sholat tahajud dilakukan lagi 11 rakaat. Gitu kan? Kurang lebih ya, 31 berarti ya, 31 rakaat. Ini dikerjakan. Hanya saja di sholat tarawih sudah tidak ada witir, nanti witir ini dikerjakan di sholat tahajudnya, karena memang Nabi SAW mengatakan la witraini fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Kata Nabi SAW, man qama lailatul qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan tahajud malam, sholat di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa. Karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini amal yang pertama, kita dirikan sholat malam. Tentu semua ibadah dianjurkan ya, karena dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Yang kedua, jangan pernah luputkan ucapan kita, karena semua kita pasti akan lalui Lailatul Qadar selama kita hidup. Karena Lailatul Qadar adalah malam-malam dari malam-malam akhir Ramadan, semua kita pasti akan lalui. Maka teman-teman sekalian, riwayat yang lain, riwayat sahih, disebutkan Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang saya ucapkan kalau saya dapatkan malam itu? Kata Nabi SAW, ucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau pemaaf dan aku suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Kata para ulama hadis, kenapa doa ini yang Rasulullah SAW pandu? Maknanya adalah, ya Allah maafkanlah dosa-dosaku ya 1000 bulan, baik itu ke belakang atau ke depan. Bisa makna seperti itu. Jadi maknanya luar biasa. Kalau dosa-dosa kita tidak sampai 83 tahun ke depan, maka bisa berganti menjadi pahala yang besar, karena tidak dipakai untuk membersihkan dosa-dosa. Ya, itu maknanya. Jadi teman-teman sekalian, ini saran saya dan sedikit saya memaksa ini. Saya tidak tahu di sini poin antum, tapi kalau di Indonesia saya katakan itu, karena di Indonesia ini sering terjadi. Beli baju lebaran sekarang. Jangan beli di 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan nginap di masjid, bukan di pasar, bukan di mall. Menjelang lebaran tukang jahit banyak tutup. Harga sudah mahal, modelnya biasa sudah habis. Sekarang enak, lapang, lowong, apalagi sebelum Idul Fitri. Kalau di Indonesia saya bilang, kalau bapak ibu takut baju lebarannya dipakai, taruh di hanger tulis baju lebaran. Nggak bakal dipakai itu. Kalau masalah diskon teman-teman sekalian, itu diskon sampai hari kiamat nggak bakal habis. Selama ada pasar ada diskon. Kalau pernah lihat di Indonesia, ada toko-toko sudah 5 tahun dia buka, 5 tahun 70% tertulis terus. Nggak pernah dicabut-cabut spanduknya. Selama ada pasar ada diskon, nggak pernah habis. Jadi nggak usah terpengaruh dengan masalah itu. Karena 10 terakhir Ramadan saatnya kita i'tikaf, mengikat diri di masjid teman-teman. Bukan habisin waktu dengan hal sia-sia. Sedangkan kita mayoritas. Sedangkan kita banyak. Kita banyak. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia? Tapi apa yang bisa dilakukan umat Islam? Seharusnya mereka mewarnai negeri ini.